itu nanti akan tampil seperti ini. Nah ini data yang kita input lewat form tadi, sebetulnya untuk tabel yang ada di sini ini sebetulnya tabel yang ada di dalam database. Nah database-nya seperti ini. Nah, saya tampilkan dulu, saya share dulu ke teman-teman. Ya ini untuk database-nya itu seperti ini. Nah, tampilkan dulu. Oke, baik. Ini kita share. Sudah tampil belum? Ada enggak? Sudah Pak. Ada ya. Baik, di sini tadi kan nama data yang sudah kita inputkan, tapi bisa kita lihat di sini. Nih, ya. Jadi untuk inputan dari form tadi, ya inputan dari form tadi itu masuknya nanti ke sini ke dalam database yang kita buat. Makanya nanti untuk proses pembuatan contoh ini itu pertama itu membuat database dulu, ya. Kebetulan di sini saya membuat database dengan nama CRUD, ya. Ini kepanjangannya adalah create, update, dan delete. Tapi disingkat dengan CRUD, ya. Ini untuk database. Terus untuk tabelnya, ini kebetulan saya kasih nama anggota, ya. Tabelnya namanya anggota. Nah di sini untuk tabel itu fieldnya itu isinya ada ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Ya ini kalau kita lihat di strukturnya, ya kita lihat di strukturnya itu seperti ini, Mas Danda, ya. Ya ID di sini kita kasih tipenya integer, ya. Terus nama ini ada varchar, alamat varchar, jenis kelamin varchar, ya di sini. Nah nanti sebelum kita membuat program PHP-nya, kita harus siapkan dulu database dan tabelnya dulu. Seperti ini, ya. Nanti kalau sudah siapkan tabel sama database ini, baru nanti kita akan buat script programnya dulu. Nah di sini untuk script programnya supaya bisa mengakses database, ya nanti kita butuh file koneksi, ya. Jadi ada file koneksi yang nanti kita buat dalam bentuk script PHP supaya tampilan yang ada di web browser, ya itu bisa nyambung dengan database, ya. Nanti scriptnya seperti ini, sudah saya tampilkan dulu, ya, untuk file koneksi, ya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Baik, ini sudah tampil belum, Mas Danda? Sudah, ya? Sudah. Oke. Baik, di sini ketika kita ingin menyambungkan ke database, ya, kan kita butuh file yang namanya koneksi. Nah, di sini kebetulan kita kasih nama koneksi.php, gitu kan? Nah, di sini di dalam file koneksi itu di sini tertulis ada host, ada user, ada password, ada database. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya di sini host di sini itu mengarahnya ke server yang kita miliki, server database. Namanya kan localhost, ya server database. Terus untuk usernya di sini itu user yang ada di dalam database. Nah di sini defaultnya itu root, ya usernya defaultnya itu root. Dan untuk passwordnya kebetulan tidak saya kasih password, ya jadi kita kasih kosongan aja, ya cukup kita buat tanda petik 2, ya terus titik koma itu kan. Nah terus habis itu db di sini itu maksudnya adalah nama database. Jadi file koneksi ini kan tujuannya untuk menyambungkan ke database. Makanya
untuk menyambungkan di sini kita butuh tahu data nama servernya, terus nama user, password, terus database-nya, supaya ketika kita menginput data lewat form itu bisa langsung data kita itu terkoneksi dengan server database dan bisa masuk datanya. Makanya tadi contoh di awal tadi kan, ketika kita menginputkan data itu bisa langsung masuk ke database dan masuk ke tabelnya ya pasti. Ya, di sini. Terus di sini ada untuk untuk proses menjalankan koneksi ya. Di sini akan dicek ya gitu kan dengan menggunakan perintah koneksi ya. Di sini menggunakan MySQL connect, terus dia akan menuliskan server database-nya ya, terus user, password, database ya. Jika ini sudah terpenuhi ya, dalam artian di sini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya, termasuk user sama password sama database, otomatis langsung akan terkoneksi. Tapi ketika nanti di sini ada yang salah, nanti akan tertulis koneksi ke database gagal, data tidak bisa diinputkan, nanti seperti itu ya. Atau istilahnya kalau di sini saya tuliskan hanya koneksi database gagal, seperti itu aja. Nanti kalau misalkan mau ditambahin yang lain juga boleh, silakan. Jadi di sini sebelum kita membuat form ya, form terus sampai memproses input data, kita butuh file koneksi dulu ini ya, supaya form kita ketika kita input itu langsung akan terkoneksi ke server database. Dengan syarat di sini kita harus tahu nama servernya, user, password, dan database yang kita tuju. Intinya seperti itu. Bisa dipahami Mas dan Mbak? Bisa. Bisa ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ke contoh yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini misalkan saya coba tampilkan lagi untuk contohnya ya. Baik. Nah, di sini sudah tampil ya, Mas dan Mbak ya. Sudah ya. Baik, di sini misalkan saya akan ini tadi kan pertama proses untuk menginput data ya, tambah data. Ya, seperti ini. Misalkan saya kasih nama tadi, misalkan Andika, alamat, jalan, Jepang, misalkan laki-laki, tambah data. Nah, misalkan di sini kita ingin mengedit data. Kita ingin mengedit data. Nah, sini cukup misalkan kita klik aja di sini edit. Nah, ini kita ganti misalkan adminnya misalkan kita ganti besar A-nya. Misalkan kita tambahkan di sini admin saja. Misalkan ya, ini ada contoh saja. Terus kita edit data. Nah, otomatis dia akan otomatis ini dirubah ya. Terus untuk memastikan apakah yang tertampil di dalam view-nya ini itu sama dengan yang di database apa enggak, ini kita bisa kita cek di dalam database ya. Kita masuk ke dalam database ya untuk memastikan apakah yang kita edit itu sudah betul gitu ya, masuk ke dalam ke dalam database apa enggak. Kita buka cek ini. Ya, ini sudah tampil. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini otomatis database-nya akan langsung berubah sesuai dengan yang kita lakukan di di browser tadi ya, di sisi klien ya. Sebetulnya kan gini Mas dan Mbak ya, itu untuk proses input, untuk proses edit, hapus, itu sebetulnya bisa kita lakukan di dalam database. Ini kan misalkan kita edit ya, tinggal kita klik aja edit seperti ini. Terus masuk go, itu nanti otomatis dia akan tersimpan gitu kan. Nah, seperti ini. Demikian juga menghapus. Nah,
Tapi di sini ketika kita bermain-main dengan database, ya, otomatis ya kita tidak mungkin mengakses servernya ini, ya. Karena apa? Karena kalau kita sering mengakses server, takutnya nanti kalau ada orang yang iseng terhadap sistem kita yang kita buat, nah nanti bisa diacak-acak ini datanya. Makanya kita butuh interface untuk mengakses server database ini dengan menggunakan pemrograman PHP itu, ya. Jadi kalau kita menggunakan program PHP tidak akan orang tidak akan bisa mengakses ke server database kita. Kecuali kalau dengan dengan skill keahlian tertinggi, dia punya ilmu hacker, nah itu bisa menghack server kita. Tapi kalau tidak punya keahlian ke situ, ya, untuk mengakses server, mengakses itu, ya, itu sangat kesulitan, ya. Makanya pemrograman PHP itu sangat bermanfaat sekali ketika kita mengolah data di dalam database. Jadi tidak langsung kita mengakses ke database terus, enggak, tapi kita menggunakan interface lain, ya, menggunakan pemrograman PHP itu. Bisa dipahami, Mas dan Mbak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, ya, oke. Ya. Ya, baik. Kalau bisa, langsung saja, ini bisa langsung dicoba, ya. Ini mau saya buatkan di Word atau bagaimana untuk menyobanya, Mas dan Mbak, sepakatannya kayaknya. Halo? Kita buatkan di Word saja, ya. Nanti saya share di Classroom. Nanti silakan dicoba, ya, per bagian. Kan di situ soalnya ada beberapa ada beberapa file yang harus dibuat. Nanti kalau dibuat langsung online kayak gini mungkin terlalu lama, ya, karena akan ada script yang harus kalian buat. Di sini ada 5 script yang harus kalian buat, ya, termasuk untuk database-nya, seperti itu. Baik, di sini akan saya coba buatkan di Word, nanti saya upload di di Classroom. Nah, nanti kalau misalkan sudah saya upload, ya, silakan dicoba, Mas dan Mbak. Kalau misalkan ada kesulitan, langsung chat di grup aja, ya. Begitu, ya, Mas dan Mbak, ya. Iya, Pak. Nah, chat di grup, terus habis itu nanti atau misalkan setelah saya upload, nanti kalau misalkan butuh untuk bertanya secara detailnya, nanti bisa langsung masuk ke Google Meet, itu aja, ya. Ini nanti saya buatkan, terus saya share ke Classroom, silakan dicoba. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh langsung lewat chat WA ataupun masuk ke Gmail, ya, biar tidak terus tanya. Gitu, ya, Mas, ya, Mbak, ya. Jadi kalau mau keluar dulu dari Gmail, silakan saya upload dulu untuk yang latihannya. Itu, Mas dan Mbak, kalau mau keluar dari Gmail dulu, dipersilakan, tidak apa-apa.